Anak-anakku terkasih, Pia PAUD Santo Alfonsus Nandan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu, salam sehat, sejahtera untuk kalian semua. Selamat bertemu kembali dengan Romo Eko dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, Bunda-bunda PAUD dan Pia itu meminta saya untuk menyapa kalian semua. Ya, sesudah sekian lama pasti kalian tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa mengikuti kegiatan PAUD, tidak bisa juga mengikuti kegiatan Pia. Nah, sekarang kita akan bersama-sama bertemu kembali secara online, ya, di dalam internet seperti inilah, katakanlah seperti itu. Ya, semoga kalian di rumah bersama orang tua, bersama kakak adik senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Tuhan, ya, di masa di mana coronavirus itu menjadi sesuatu yang sedang menakutkan kita semua. Tetapi semuanya itu semoga tidak menghilangkan semangat, tidak menghilangkan sukacita, tidak menghilangkan gairah kalian untuk tetap belajar, tetap juga untuk bertekun, juga di dalam doa, di dalam membantu orang tua, di dalam sekolah juga, yang pasti juga punya banyak kesulitan sekarang ini. Tidak bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah, tidak bisa ketemu dengan guru-guru, tidak bisa ketemu dengan bunda-bunda PAUD yang lucu-lucu, kurus-kurus, dan gemuk-gemuk itu. Tetapi ini semua harus kita jalani, harus kita hadapi dengan tetap gembira, dengan tetap bersemangat, dengan tetap penuh sukacita. Nah, sekarang Romo ingin mengajak kalian untuk mengenal apa yang sedang kita laksanakan saat ini. Ya, kita masuk yang namanya masa Prapaskah. Sudah dimulai dengan Rabu Abu pada hari Rabu yang lalu, di mana di dahi kita atau di kepala kita kemarin ditaburi dengan abu. Ya, karena situasi kesehatan masyarakat yang memang sedang sulit, maka kalian kemarin pasti tidak berkesempatan untuk datang ke gereja. Tidak ditandai dahinya ini dengan abu, atau tidak ditaburi kepalanya dengan abu. Tetapi pasti kita mengenal kebiasaan gereja itu. Sebelum merayakan Paskah, kita memulai dengan masa Prapaskah. Kalian masih ingat berapa hari ada di dalam masa Prapaskah itu? Atau masa Prapaskah itu terdiri dari berapa hari? Coba siapa yang masih ingat? Ya. Masa Prapaskah itu terdiri dari berapa hari? 10 hari, 20 hari, 30 hari, atau 5 hari saja? Nah, kita masih ingat ya, masa Prapaskah itu terdiri dari 40 hari. Selama masa Prapaskah itu, kita diajak untuk berdoa, untuk berpuasa atau berpantang, bermati raga, dan juga melakukan amal kasih, perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan baik kepada semua orang. Maka seringkali kita mengenal masa Prapaskah itu sebagai masa pantang dan puasa. Kita ini menyadari dosa-dosa kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, katakanlah seperti itu. Dan kemudian saya menyesal bahwa saya sudah berdosa. Saya membuat orang tua marah, saya membuat bunda-bunda PAUD Pia itu jengkel, saya membuat Tuhan itu juga marah pada saya. Karena saya tidak mengerjakan PR, karena saya tidak membersihkan kamar saya sendiri, karena kalau diperintah oleh orang tua kita ngeyel, tidak melaksanakan perintahnya, pasti membuat ibu itu tidak senang. Kalau bapak meminta kita untuk membersihkan kamar kita dan kita tidak mau, mungkin bapak juga akan menjadi kecewa, marah. Begitu juga Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan, kamu harus berdoa. Ya, kamu tidak boleh mencuri. Tiba-tiba kita tidak berdoa. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik, kita ambil. Padahal itu bukan milik kita, maka itu mencuri.
Nah, kalau Tuhan itu memerintahkan kepada kita apa yang baik untuk kita lakukan, tetapi tidak kita kerjakan, maka Tuhan juga pasti kecewa. Kita kalau meminta kepada teman untuk melakukan sesuatu dan teman itu diam saja, tidak melakukan apa yang kita minta, teman kita itu juga pasti kita juga merasa tidak suka. Begitu juga orang tua, begitu juga guru, teman-teman, bahkan juga Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, yang baik, yang benar, yang luhur, yang mulia, pasti Tuhan juga kecewa pada kita. Nah, kita ini menyadari seringkali kita justru tidak taat pada Tuhan, tidak setia pada Tuhan. Seringkali kita tidak menghormati orang tua. Seringkali kita menjauhi teman, seringkali kita tidak jujur. Semua itu adalah dosa. Dan yang namanya dosa itu seperti sampah yang mengotori hidup kita, yang memenuhi hati kita dengan segala sesuatu yang buruk. Nah, kita perlu membersihkan hati kita ini. Maka masa Prapaskah itu adalah masa ketika kita diajak untuk membuka hati kita, supaya hati kita ini bisa kita bersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kemarahan, dibersihkan dari benci, dibersihkan dari iri hati yang seringkali juga ada di dalam hati kita ini. Supaya hati kita kemudian diisi kembali dengan apa yang baik. Ya, hormat pada orang tua, setia kepada Tuhan, tekun berdoa, tekun belajar, tekun melayani sesama. Maka apa yang tadi buruk, apa yang tadi gelap, apa yang tadi jahat, dosa, sekarang dikeluarkan dari hati kita. Supaya hati kita kemudian bisa diisi dengan segala sesuatu yang baik. Nah, inilah yang menjadi inti dari masa Prapaskah. Ketika kita berpantang, ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan amal kasih, semuanya itu ditujukan supaya hidup kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari iri hati, dibebaskan dari kesombongan, dibebaskan dari benci, tetapi supaya hidup kita diisi dengan kasih, menjadi teman yang baik, menjadi saudara yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi murid yang baik, menjadi sesama yang baik bagi semua orang. Nah, ini kita usahakan selama masa Prapaskah ini, supaya apa yang jelek, apa yang buruk, apa yang justru mengotori hidup kita itu akhirnya dibuang jauh-jauh. Dan kita mengambil apa yang baik, apa yang benar, apa yang luhur, apa yang mulia, apa yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang membuat hati orang tua kita bersukacita, senang. Ya, kalian pasti belum bisa berpuasa, ya. Belum juga diwajibkan untuk berpantang, karena nanti baru umur 14 tahun kita diwajibkan untuk berpantang. Umur 18 tahun nanti kita diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kita sudah bisa mulai belajar, ya. Berpuasa itu artinya apa? Sekarang ini berpuasa artinya makan 1 kali sehari. Kalian makan berapa kali sehari? 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin ada yang berkali-kali, 4 atau 5 kali bahkan. Nah, kalau kita berpuasa itu artinya kita hanya makan 1 kali sehari. Ya, maka nanti kalau pas hari puasa, hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung, kita yang sudah wajib berpuasa memang harus berpuasa. Bapak, Ibu, kakak-kakak yang sudah berusia 18 tahun ke atas hanya boleh makan 1 kali sehari. Nah, nanti kalau kalian sudah berumur 18 tahun ke atas, kalian juga wajib pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung kita berpuasa. Artinya apa? Makan 1 kali sehari. Nah, sekarang kita juga punya yang namanya pantang. Pantang itu apa? Pantang itu mengurangi makanan
atau tidak memakan makanan yang kita sukai. Ya, kalau kita itu makan setiap hari dengan daging, entah daging sapi, entah daging ayam, entah daging kambing atau daging babi dan seterusnya, selama masa Prapaskah kita diajak untuk mengurangi makan daging. Ya, yang biasa makan daging, mengurangi makan daging. Tetapi kita juga bisa pantang yang lain, ya, mengurangi makan makanan yang kita sukai. Misalnya, saya suka sekali jajan mie ayam, maka selama masa Prapaskah, jajan mie ayamnya dikurangi. Oh, saya suka sekali jajan cilok, ya, maka jajan ciloknya dikurangi. Oh, saya suka sekali jajan es krim, maka selama masa Prapaskah ini jajan es krimnya dikurangi. Nah, kalau saya membeli es krim biasanya, lalu sekarang saya tidak membeli, maka uang yang biasanya saya gunakan untuk membeli es krim, saya tabung, saya simpan. Nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak APP yang ada di dalam keluarga kita masing-masing itu. Atau nanti diserahkan kepada ibu atau diserahkan kepada bapak, Bu, Pak, uang ini diberikan untuk teman-teman yang miskin, teman-teman yang tidak punya buku, teman-teman yang sekarang ini tidak bisa membeli pulsa untuk internet, sehingga mereka tidak bisa ikut pelajaran online itu. Nah, kita menghemat. Biasanya jajan, biasanya membeli ini, biasanya membeli itu. Sekarang kita menahan diri kita untuk tidak jajan dulu, supaya uang yang biasanya kita gunakan untuk jajan bisa kita berikan untuk teman-teman kita yang miskin, teman-teman kita yang tidak punya baju, teman-teman kita yang mungkin tidak punya buku, teman-teman kita yang tidak bisa mengakses internet untuk belajar online, pelajaran online, teman-teman kita yang mungkin sudah tidak punya sepatu. Mereka semua itu pasti membutuhkan. Dan kalau kita punya sesuatu yang lebih, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih untuk kita, maka kita sekarang juga harus belajar murah hati. Belajar untuk memberi. Orang tua sudah memberi banyak kepada kita. Maka sekarang kita juga harus berani memberi, berbagi kepada teman-teman yang lain. Nah, kalau kalian itu belum bisa berpantang, belum wajib berpantang, kalian tetap bisa mulai belajar, berlatih. Tanya pada Bapak Ibu, Bu, Pak, saya ingin berpantang, saya pantang apa ya? Ya, nanti kemudian akan ditunjukkan oleh Bapak Ibu, oh Dek, kamu pantang ini, kamu mengurangi jajan, ya, kamu mengurangi makanan, kamu mengurangi dolan, kamu mengurangi main game, dan seterusnya itu. Nah, ini yang kita usahakan. Maka semoga kalian tetap dikaruniai kesehatan selama masa pandemi ini. Ya, sekarang orang harus menjaga diri, kemana-mana harus pakai masker, kita menghindari kerumunan, ketemu banyak orang, semuanya harus rajin cuci tangan dan menjaga jarak itu. Karena itulah kita tidak bisa ketemu dalam pertemuan-pertemuan pia, PAUD seperti biasanya. Tetapi sekali lagi, semoga kita semua tetap juga menggunakan masa Prapaskah ini sebagai masa untuk bertobat. Bertobat itu artinya apa? Membersihkan hati kita dari semua dosa, dari egoisme, dari cinta diri kita, dari keinginan untuk selalu diikuti, dituruti keinginan kita itu. Supaya hati kita diisi dengan segala sesuatu yang baik. Maka kita mohon kepada Tuhan, semoga masa Prapaskah ini selalu menjadi masa yang penuh berkat untuk kita semua. Ya, memulihkan kesucian hidup kita, menjadikan diri kita ini selalu bersih, kuat, sehat, segar, supaya kita bisa mengabdi Tuhan, bisa melayani sesama dengan lebih baik. Maka teman-teman, selamat memasuki masa Prapaskah, selamat memasuki masa pertobatan. Semoga dengan semua upaya-upaya baik yang kita lakukan, yang memang bisa kita lakukan, kita bisa membersihkan diri kita dari dosa,
dari kesalahan, dari egoisme kita.